Lalu Suryadi Mulawarman adalah salah satu koreografer terbaik di Indonesia. Jebolan Institut Kesenian Jakarta ini telah meretas karirnya sebagai koreografer di ibu kota. Tetapi panggilan nurani untuk pulang kampung ke Lombok, Mataram, Nusa Tenggara Barat tidaklah sia-sia. Mendunianya Mandalika menjawab keyakinan dia untuk terus berkarya dan berbakti pada Ibu Pertiwi. Mulai buka sanggar tahun berapa? Tahun 2001. Kebetulan pernah kuliah di Institut Kesenian Jakarta. Ternyata jebolan IKJ. Jebolan IKJ, alhamdulillah. Gitu. Jadi ketika balik selesai kuliah 10-11 tahun, 2001 selesai, langsung balik ke Lombok. Balik ke Lombok melihat sebenarnya seperti apa sih aura, seperti apa perkembangan seni budaya di Lombok, khususnya di Lombok, umumnya di NTB. Kita harus ngomong guru-guru kita yang menginspirasi dan memberikan ilmu sehingga sampai sekarang sama dengan bisa bertahan. Yuk kita kira-kira siapa aja yang terutama yang di Jakarta kan? Iya. Karena itu mereka maestro. Ya, alhamdulillah ketika masuk IKJ saat itu memang IKJ lagi luar biasa naik daunnya. Semua dosen pembimbing, semua master seni budaya itu adalah orang IKJ. Ya. Dari dosen Mas Sardono Wekusumo, Sal Murgianto, Dedi Lutan, kemudian ada Tom Ibnur, kemudian ada Nungki Kusumastuti, ada Wiwi Sipala, ada Mbak Rida, Mbak Ida, Mbak Farida Utoyo, Yulianti Parani, Gusmiati Suid. Memang orang-orang yang sangat luar biasa. Ada Pak Marjuki, dosen-dosen tradisi, ada Pak Didier, dosen kita tradisi ya. Yang ada Bu Mas Sentot, Mas Dadi Seriman, Mas Sentot, Mbak Retno Maruti, Mbak Maria, Di Utomo, Boy G Sakti. Itu dosen-dosen yang memang membawa IKJ pada level yang tinggi sekali saat itu. Saat angkatan 89, 86, 8 itu, kita tahu era 80, 90, 2000 itu IKJ itu benar-benar menjadi panutan, menjadi teladan bagi akademisi yang lain. Walaupun saya tidak di IKJ, tapi saya bersyukur saya mengenal mereka semua. Dan pergaulan itu yang luar biasa. Penata-penata tari muda, koreografer muda di mana saja. Mungkin saya juga sudah mulai tidak mengenal ya. Saya tahu ada penata-penata yang baru sama sekali dan saya kira juga mereka sih sebenarnya sudah mulai ada komunitas ya. Cuman kita aja yang mungkin nggak tahu. Tapi kalau memang spiritnya sama dengan kita yang lalu, ya itu memang harus kita jaga supaya seni tradisi atau seni tari kita di Indonesia itu tetap bergerak ya. Betul. Kita ngomong internasional itu mesti bagaimana tontonan itu bisa internasional tapi lokal wisdom itu tetap dijaga. Betul. Kekuatan lokal wisdom ini keberaneka-ragaman lokal wisdom ini kan menjadi satu kekuatan sebenarnya. Kekuatan kita yang mungkin juga di negara mereka itu tidak memiliki itu. Nah, jadi ini kesempatan kita untuk menunjukkan bahwa keberagaman lokal wisdom kita menjadi salah satu ikon yang bisa kita tunjukkan pada seluruh pemirsa, seluruh wisatawan, seluruh pelaku-pelaku di event-event yang bersifat internasional ini. Dengan tari di Indonesia saat ini itu seperti apa satu itu. Yang kedua, ini kan termasuk Anda kan ada di wilayah timur, timur. Ini sebenarnya pertumbuhannya atau perkembangannya seperti apa sih di wilayah timur ini? Dan mungkin juga
apakah ada harapan ya misalnya nanti kan ibu kotanya akan akan pindah, agak dekat juga agak dekat dengan kami, betul. Sehingga yang timur ini mungkin betul. Saya ingin ada pendapat atau pandangan tentang memang perkembangan tari seniman di Indonesia saat ini saya melihat ada pergeseran dari proses kreatif dari teman-teman seniman. Saya tidak mengerti pergeseran ini disebabkan latar belakang akademisme mereka, akademik mereka, atau memang kebutuhan pasar mereka. Justru saya menganggap nilai-nilai tradisi, nilai-nilai entitas kelokalan itu justru hampir saya pikir bukan punah, hampir lost. Betul, itu yang saya lihat gitu loh. Dari prosesnya ya, bukan tentang mengangkat tema saja, tapi proses kreatif bagaimana local wisdom itu terangkat, itu yang saya belum lihat. Bagaimana, karena saya melihat kecenderungan munculnya personal ya, yang jarang saya lihat melibatkan banyak komunitas, melibatkan banyak sinergitas antara sesama misalnya, atau yang di luar entitas seni budaya yang lain. Itu yang saya lihat udah jalan sendiri, berkarya sendiri, menikmati sendiri, berkeliling dunia sendiri. Nah, tapi kan bagaimana melibatkan komunitas yang lain, kemudian melibatkan seniman-seniman budayawan yang lain, melibatkan pelaku-pelaku tradisi yang mereka angkat. Nah, ini menjadi penting. Bukan cuma mengambil nilai tradisi mereka menjadi tradisi kekinian, kebaruan, kemudian mereka kita tinggalkan. Terus mereka dapat apa orang tradisi? Kan itu yang saya lihat sekarang ini ya, perkembangan sudah agak bergeser seperti itu. Artinya kita ya bersyukur juga pada Mas Eko PC ya. Iya, betul. Bahwa beberapa teman-teman dari NTT ya. Iya, dari NTT terus. Iya, betul. Itu mereka juga sudah dibawa ya. Iya, itu. Ini salah satu ya. Iya, salah satu cara, betul. Orang yang benar. Ini, iya. Karena saya yakin memang dia juga ada sentuhan-sentuhan yang maestro. Iya, betul. Maestro itu semuanya kayak Mas Don apa itu masuk ke pelosok mengangkat dan melibatkan. Sampai Mas Dedi Sultan itu di akhir hayatnya dia juga mengangkat Kalimantannya, melibatkan dan mendatangkan. Seandainya sekarang masih ini artinya dia masih dapat IKN ya. Betul, setuju. Nah, mudah-mudahan spiritnya itu tetap itu yang kita harapkan sebenarnya. Kenapa akhirnya bagaimana senior almarhum, jadi tuntunan mereka, ilmu yang mereka berikan kepada kita itu akan kita teruskan pada generasi kita yang akan datang. Bagaimana kolaborasi, bagaimana sinergitas, bagaimana mengangkat tradisi, bukan cuma kita ambil nilai tradisi, tapi kita tinggalkan masyarakat tradisi. Ini kan juga jadi sedih ya. Harusnya bagaimana masyarakat tradisi yang kita ambil nilai-nilainya itu kita libatkan. Tadi seperti Mas Orut bilang, bagaimana Mas Eko membawa ya ibu-ibu dari NTT, kemudian Belu NTT, kemudian bagaimana seniman tradisi diangkat berkeliling dunia, memperkenalkan satu local wisdom di NTT. Itu adalah salah satu bukti bahwa keberagaman, keunikan dari masing-masing local wisdom yang ada di Indonesia. Itu yang saya lihat gitu, Mas Rufik. Kemudian tentang ketika IKN pindah ke Kalimantan Timur, di Penajam misalnya, jelas bagi kami punya keuntungan yang banyak. Karena kami ini kan berada di wilayah Indonesia Tengah ke Timur. Nah, jadi memang selalu orang berorientasi pada Java sentris kan. Bagaimana semua perkembangan seni budaya itu dianggap Java lah pusatnya, Java lah sentralnya. Kualitasnya itu hanya ada di Java. Sehingga orang Java banyak menyebar ke sana kemari. Terus bagaimana orang yang di daerah? Bagaimana peningkatan, bagaimana meningkatkan kualitas orang di daerah? Ini kan juga menjadi penting. Nah, harapannya dengan IKN nanti berada di Kalimantan Timur, kemudian terbangunlah universitas
universitas seni budaya, akademi budaya yang memang akan memberikan kesempatan dan peluang bagi masyarakat setempat. Akan lebih berdaya juga. Akan lebih, karena sekarang sebenarnya kan sudah ada tapi belum berdaya. Betul. Yang di Kalimantan, Betul. di Makassar. Benar. Ada tapi nggak berdaya gitu loh. Ada ISBI tapi juga nggak berdaya gitu. Pemirsa, bahwa inilah kunjungan singkat kami ke Saksekden. Mudah-mudahan dunia tari di Indonesia semakin maju, semakin jaya, luar biasa. Amin. Semangat para seniman muda Indonesia. Pasti narinya lebih semangat karena banyak teman juga. Tariannya sangat bagus dan sanggarnya sangat bagus. Yang juga bangga. Hobi nari. Tari kekere juga. Aku punya cita-cita buat bisa keliling dunia. Sukses Saksekden. Oke.